hitungan saya 25 ekor burung puyuh umur 3 minggu sampai dengan dia bertelur itu butuh 10 kilo kawan. 10 kilo kalau kali harganya 11.000 ya, karena kalau kilo pasti lebih mahal harganya, kita hitung aja 11.000 per kilo berarti 110.000. Halo kawan-kawan sekalian dimanapun Anda berada, salam sehat untuk kita semua. Kembali bersama saya Fauzan dari Rumah Puyuh Berkah dari Peternak Puyuh Jambi. Baik kawan-kawan, kita ambil spot yang sedikit berbeda nih. Biasa kita ambil dari depan sana, kamera menghadap ke sini. Sekarang kita balik nih, ini dari belakang, diarahkan ke depan. Tetapi ya karena matahari sedang bersinar terik, di sini saya ambil videonya ini jam 3 sore nih kawan-kawan, hampir setengah 4 malah. Jadi bisa dilihat itu cukup terang. Jadi saya agak geser kameranya, agak miring, agak serong supaya tidak kalah sama cahaya dari luar. Baik kawan-kawan, langsung saja nih. Di sini saya akan membahas modal beternak puyuh. Tapi sebelumnya di sini saya mau menjawab dulu nih. Ada teman kita yang berkomentar di salah satu video saya, minta tolong dibuatkan video tentang vitamin atau obat-obatan. Nah, di sini saya sampaikan saja langsung nih, bahwa saya tidak menggunakan vitamin apapun kawan-kawan. Saya tidak menggunakan obat-obatan apapun untuk saat ini ya. Kurang lebih 2 bulan ini tanpa obat-obatan. Kalau sebelumnya kawan-kawan sekalian bisa melihat video saya menggunakan ember, tempat minum ini masih pakai ember, itu saya berikan trimezin ini rutin 2 kali 1 minggu. Trimezin kawan-kawan, itu obat untuk penyakit pada unggas pada umumnya, seperti berak kapur dan segala macamnya. Jadi kalau burung puyuhnya ini diare, saya berikan itu kawan. Cuma itu aja. Obat-obatan lain apa yang biasa digunakan oleh peternak? Ya macam-macam. Yang pada umumnya digunakan itu ya perangsang untuk petelur. Kalau di Jambi ada namanya puyuh Mediac. Itu kalau puyuhnya stres, dalam arti kata ya produksinya menurun daripada jumlah yang seharusnya oleh alasan tertentu nih kawan-kawan, bukan karena emang sudah umur sudah tua. Ini bisa diberikan oleh ini tadi puyuh Mediac perangsang telur. Bisa juga ditambahkan Vita Stress. Produksi telur yang menurun drastis berarti punya stres, bisa diganti ditambahkan Vita Stress. Tapi saya tidak pernah pakai Vita Stress kawan-kawan. Mediac pernah saya pakai. Kalau sekarang ini sudah kurang lebih 2 bulan ini tanpa obat-obatan. Nah, bagaimana vaksinasi, penyemprotan segala macam? Dari saya mulai beternak burung puyuh akhir 2020 tidak pernah sama sekali melakukan penyemprotan kawan. Nah, mungkin ya terbantu karena daerah tempat tinggal saya ini boleh dikatakan cukup terpencil. Jadi boleh dibilang unggas dari daerah tetangga, desa tetangga itu masuk ke sini tuh hampir dibilang hampir nggak ada, hampir nggak bisa. Cukup jauh perjalanannya. Di belakang kampung ada area persawahan, di depan kampung Sungai Batanghari. Jalan masuk kampung ke jalan utama kabupaten itu kurang lebih 7 kilo. 3 kilo sampai 7 kilo. Nah, jadi cukup jauh kawan-kawan. Jadi mungkin terbantu di situ. Jadi saya tidak pernah melakukan vaksinasi untuk penyemprotan segala macam. Oke, kembali ke tema kita di video ini. Modal beternak puyuh. Sebelumnya sudah pernah saya buat nih kawan-kawan, perhitungan modal beternak burung puyuh. Oh, saya agak-agak effortnya gimana gitu di situ ya, pakai laptop dan segala macam. Tetapi karena mungkin saya baru, pembawaannya masih kaku kawan-kawan. Ya karena juga video ini ataupun channel saya ini, saya upload video pertama kalinya itu 3 Maret 2025. Artinya ya baru 3 bulan nih kawan-kawan. Nah, terima kasih nih berkat dukungan kawan-kawan sekalian. Channel ini cukup baik perkembangannya. Ikuti terus nih. Banyak video menarik tentang beternak puyuh yang akan saya bagikan di channel ini. Dari pengalaman saya pribadi, juga pengalaman teman-teman kita yang ada di sekitaran kota Jambi. Untuk modal, kalau di video saya sebelumnya sudah sampaikan untuk 1000 puyuh berapa, 200 puyuh berapa, 100 puyuh berapa. Dengan setelan kandang saya yang waktu itu kawan-kawan. Ini berubah lagi nih setelan kandangnya. Ya tanpa ini tadi tanpa ember contohnya sekarang. Sebelumnya saya masukkan ember di situ. Oke, kita langsung saja nih untuk pemula yang mau belajar beternak puyuh. Modalnya jangan besar dulu. Seperti yang saya sampaikan, saya sarankan di video-video sebelumnya, mulai dengan 1 kotak ini kawan. Dengan 1 kotak ini, ukuran 35 cm ini, 35 ya ini ya. Ini
kita hitung langsung nih. Untuk kayu pakai 3 batang, ukuran 4 meter nih, 4 batang. Iya 3 batang. Tapi saya sarankan 4 batang nih, karena ya saya yakin untuk pemula tidak mungkin juga menggunakan lantai plastik seperti yang milik saya atau menggunakan kawat yang mahal, karena pemesanannya pun nggak bisa sedikit. Jadi ya pakai kawat yang biasa aja. Solusinya banyakin kayunya kawan-kawan, seperti ini nih. Nah nih, seperti ini, banyakin kayunya. Tetap awet kok, bisa 6 bulan lebih. Kalaupun nanti ada kebocoran seperti di sana itu bocor, nah ini bisa ditambahkan kayu nih dari bawah. Nah, di sana itu bocor kawan. Ntar saya zoom ya. Nah, itu sudah lepas itu kawatnya daripada kayunya, itu saya tambahkan saja. Oke, selesai nih. Ini saya ikat pakai kabel tis. Nah, oke, kita lanjut lagi nih. Nah, kita lanjut lagi. Kayu 4 batang. Kalau harga di Jambi itu 10.000 per batang. Nggak tahu nih kalau di daerah tempat tinggal kawan-kawan sekalian. Ya, syukur ada kayu bekas. Nggak perlu modal. Berarti 40.000 nih 4 batang. Pakunya sedikit nih. Ya belilah sekilo. Sekarang 1 kilo itu harganya 20.000 kalau di Jambi. Belilah 1 kilo berarti sudah 40, 20, 60.000. Kawat ini beli saja yang setengah inci. Jadi semuanya full setengah inci saja. 2 meter cukup. Atau mau aman ya beli aja 3 meter. Harganya ya kurang lebih 10.000 juga per meter nih. Karena satu roll itu yang 10 meter itu harganya 60.000 kalau di Jambi. Katakanlah di sini harganya 10.000. 3 meter 30.000. 40.000, paku 20.000, kawat 30.000. 90.000. Oke, tempat minum, tempat makan sudah saya bilang pakai botol air mineral aja nih. Ya, ambil yang bekas aja, nggak usah beli botol yang baru. Selesai. Untuk modal kandang awal. Tentunya yang modal lainnya bibit nih kawan. Bibitnya saya bilang kan 20-25 ekor mulainya nih. Kita ambil 25 ekor aja nih. Kalau umur 3 minggu di Jambi itu 10.000 harganya untuk saat ini. Rata-rata kawan yang menjual bibit harganya segitu. Berarti kalau 25 ekor 250.000. Ditambah 90.000 tadi. 340.000. Sudah, puyuhnya sudah masuk, kandangnya tentu pakan. Pakannya, kalau perhitungan saya, 25 ekor burung puyuh umur 3 minggu, sampai dengan dia bertelur, itu butuh 10 kilo kawan-kawan. 10 kilo kalau kali harganya 11.000. Ya karena kalau kiloan pasti lebih mahal harganya ya. Kita hitung aja 11.000 per kilo. Berarti 110.000. Ditambah tadi 340, 110.000. 450.000. Nah, kurang dari 500.000 kawan-kawan sudah bisa belajar beternak puyuh. Dengan catatan ini buat kandang sendiri. Nah, ini lagi kalau kalian upah segala macam beda lagi. Jadi sini kawan, terbantu. Salah satu kelebihan daripada beternak burung puyuh ini bisa dimulai dengan modal yang kecil. Nah, itu bisa dimulai dengan modal berapapun. Ya tinggal kawan-kawan kalikan saja sendiri nanti. Kalau mau satu tingkat langsung seperti saya ini 5. Atau kalian mau buat 4 aja dulu nih. Jadi isinya 100 nih, 25, 25, 25 dan 25, 100 ekor. Jadi tinggal kawan-kawan hitung aja lagi berapa. Tentunya nih di daerah kawan-kawan sekalian beda harganya. Seperti yang kemarin ada ikut komentar di salah satu video saya, harga di daerahnya malah Rp6.500 per ekor yang umur 3 minggu. Tuh, jauh selisihnya. Jadi, checking harga dulu nih kawan-kawan sekalian. Makanya saya bilang, sebelum belajar beternak puyuh, sebelum memelihara puyuh, main dulu ke kandang-kandang peternak. Cari pilihan-pilihan tadi. Tidak serta-merta melihat video saya, wah sepertinya beternak burung puyuh ini mudah, langsung beli bibit. Nah, hati-hati juga. Jangan buru-buru. Pelajari dulu dengan baik. Ini terlihat mudah, ya karena saya sudah beternak ini cukup lama. Kalau saya di awal-awal ya cukup repot juga nih kawan-kawan. Masih banyak menemui kendala-kendala. Ya alhasil beternak burung puyuh ini butuh waktu lebih dari 2 tahun untuk memahami daripada siklus beternak burung puyuh. Jika kawan-kawan sekalian mampu sampai bertahan di 5 tahun ke atas, ini sudah masuk dalam proses pengembangan. Saya terakhir menonton video motivasi itu
Kalau mau sukses itu 10 tahun sampai 20 tahun. Yang artinya masih 5 tahun sampai 15 tahun ke depan baru saya bisa sukses. Saya sekarang belum sukses nih kawan-kawan. Saya di sini boleh dibilang baru berhasil memahami proses beternak burung puyuh. Kalau sukses belum, karena semuanya masih saya kerjakan manual sendiri nih. Kalau sukses itu ya udah, saya nggak banyak urus puyuhnya lagi, saya cuma monitoring aja. Sudah punya karyawan semua. Nah itu bedanya sukses sama berhasil. Jadi di sini saya berbagi pengalaman, ya saya rasa tidak terlambat. Karena jika saya mulai di awal ketika saya baru belajar beternak puyuh, saya membuat video seperti ini, juga nggak akan bagus kawan, karena saya masih dalam tahap belajar. Kalau sekarang saya sudah cukup memahami beternak burung puyuh ini, sehingga bisa berbagi pengalaman nih, bisa menjawab beberapa pertanyaan dari kawan-kawan sekalian yang menyaksikan video ini. Baik kawan-kawan, segitu dulu nih untuk modal beternak burung puyuh. Hitungannya, kalau bertanya uangnya dari mana, nah kita tambahkan sedikit lah. Modalnya dari mana? Kalau saya di awal itu pernah ngomong nih, jangan dicontoh ya bila perlu ya, sampai menggadaikan mas kawin untuk belajar berusaha. Bukan ternak puyuh ini, usaha-usaha lainnya. Gagal, usaha lagi, ya. Gitu-gitulah. Dan akhirnya beternak puyuh ini ada uang simpanan 300.000, saya mulai. Pak Edi sudah pernah dengar di video kita sebelumnya, uang THR anaknya, pinjem uang THR anaknya 300.000, mulai membeli telur tetas dan ditetaskan dengan mesin tetas buat sendiri seadanya. Teman-teman yang lain juga seperti itu. Pak Aat mulai dengan 100 butir telur, Mas Dahri mulai dengan 300 butir telur. Semuanya mulai dengan populasi kecil atau mulai dengan telur tetas yang sedikit. Baik kawan-kawan, di video selanjutnya nanti akan saya bahas lagi nih, mengapa saya tidak mulai dari umur 0 hari, atau mengapa saya tidak menetaskan sendiri. Nanti akan saya jawab nih, akan saya jelaskan juga kenapa saya lebih memilih umur 3 minggu ini, kenapa nggak menetaskan sendiri, buat indukan sendiri. Oke, nanti saya jelaskan. Baik kawan-kawan, cukup untuk video kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Salam sehat untuk kita semua. Yang mau memulai beternak burung puyuh, jangan ragu, belajar dulu peternakan teman-teman yang ada di sekitaran tempat tinggal kawan-kawan sekalian. Mulai buat kandang, beli bibit dengan populasi kecil dulu. Ayo beternak puyuh. Beternak puyuh itu asik.